Episode kali ini dimulai dengan Michelle yang baru selesai menjahit luka di perutnya. Dia mengambil sebuah kapsul berisi racun pemberian seorang pria tua pemimpin di Chaos. Pria tua itu memberikannya untuk digunakan Michelle kalau saja dia tertangkap. Hal itu untuk mencegah bocornya informasi dari Michelle. Namun sepertinya Michelle memiliki rencana lain. Beberapa saat kemudian, Michelle pergi ke aula untuk menghadiri acara makan malam bersama para staf dan peserta lain. Mereka merayakan kemenangan para peserta. Diketahui rupanya kemarin itu adalah tes terakhir guys. Dan sekarang jumlah peserta sudah genap 3% dari jumlah awal. Yang berarti 97% peserta sudah tereliminasi. Beberapa orang tampak menyapa Michelle, namun perhatian Michelle hanya tertuju pada Ezekiel. Bahkan Michelle menolak ajakan Fernando yang ingin membicarakan sesuatu yang penting. Michelle lalu mengawasi dari kejauhan. Dari sana terlihat Eileen sedang menuangkan minuman untuk Ezekiel dan mengajak bersulang. Saat Ezekiel sendirian, Michelle menghampirinya dan mengucapkan selamat sembari diam-diam menaruh racun tersebut pada minuman Ezekiel. Setelah itu, Michelle pergi lalu bergabung dengan teman-temannya. Lalu dari kejauhan, Michelle terus mengawasi. Beberapa kali Ezekiel hendak meminum minumannya, namun selalu ada saja hal yang mengganggu. Tak berselang lama, staf Caesar dan staf Luciana datang untuk memberinya selamat. Ya, maksudnya selamat karena sudah menyelesaikan tugasnya memimpin proses gitu. Terlihat Caesar menaruh gelas minumnya di meja. Mereka bertiga tampak berbincang dan Michelle memperhatikannya dengan raut wajah cemas. Takut-takut minumannya tertukar gitu kan? Tak lama kemudian, Ezekiel memberi instruksi kepada semuanya. Dia berkata makan malam kali ini sebagai pesta perayaan keberhasilan para peserta dan mengajak mereka untuk ikut bersulang. Ezekiel meneguk minumannya sampai habis, namun tiba-tiba malah Caesar yang terjatuh ke lantai dan mengalami kejang-kejang. Sepertinya ya tertukar gelas minuman mereka. Melihat hal tersebut, semuanya tampak panik bercampur bingung. Para peserta dihimbau untuk tidak meninggalkan aula, sementara Caesar segera dibawa pada Dr. Giselle dan Dr. Giselle langsung melakukan tindakan medis untuk menyelamatkannya. Namun sayang nyawa Caesar tidak tertolong. Raphael sepertinya menyadari sesuatu setelah melihat perilaku Michelle yang aneh. Raphael lalu memanggil Michelle dengan berpura-pura mabuk agar tidak menimbulkan kecurigaan. Raphael mengatakan melihat semuanya dan Fernando juga sudah mengetahui hubungan cinta di antara mereka berdua, ucap Raphael. Awalnya Michelle sempat terkejut, namun dia langsung mengerti kalau itu hanya pelesetan dan isyarat dari Raphael. Hasil pemeriksaan telah keluar dan Dr. Giselle mengatakan Caesar mati karena meminum racun. Cassia lalu memberitahu Ezekiel jika racun itu sama dengan racun yang digunakan di Chaos. Ezekiel lalu meminta Cassia untuk mengurusnya. Ezekiel frustasi, ditambah Eileen yang terus mendesaknya karena takut reputasi Ezekiel tercemar, sehingga rekomendasi darinya tidak akan berarti lagi untuk Eileen. Si Eileen mah mikiran rekomendasi, woy. Setelah pembicaraannya dengan Raphael tadi, Michelle langsung menemui Fernando. Fernando berkata memang sudah mengetahuinya, tapi dia berjanji tidak akan mengatakannya pada siapapun. Namun Michelle berkata Fernando tidak tahu apa yang dihadapinya, dan Fernando menjawab tidak peduli, dia hanya ingin tetap bersama Michelle. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara alarm yang berbunyi memperingatkan para peserta untuk tidak meninggalkan aula sebelum pemberitahuan lebih lanjut. Setelah cukup lama menunggu, Michelle baru sadar belum membuang barang bukti, yaitu kapsul racunnya yang masih ada padanya. Michelle kemudian menghampiri Raphael dan meminta bantuannya untuk menyingkirkan kapsul tersebut. Karena sepertinya Raphael lebih pandai dan cekatan dan tangkas. Setelah menerimanya, baru saja Raphael hendak pergi, muncul Ezekiel bersama beberapa penjaga bersenjata. Membuat dirinya panik dan tanpa pikir panjang, Raphael menjatuhkan racun itu dari tangannya. Seorang penjaga mengatakan pada mereka jika setiap peserta akan ditanyai satu persatu dan peserta bernama Daniel dipanggil sebagai giliran pertama. Selang beberapa saat, Daniel pun kembali. Joanna menanyakan bagaimana hasilnya dan Daniel hanya menjawab diberikan beberapa pertanyaan aneh tentang diracuni. Dia tak mengerti, namun Joanna malah menganggap kejadian ini sebagai bagian dari tes. Waktu terus berjalan, para peserta dipanggil secara bergiliran termasuk Raphael, juga Joanna, lalu Fernando. Ezekiel memberikan beberapa pertanyaan dan meminta kesaksian Fernando, namun Fernando berkata tidak tahu apapun. Meski Ezekiel mendesaknya untuk jujur, dia tetap berbohong demi melindungi orang yang dicintainya, Michelle.
Beberapa saat kemudian, Fernando keluar dan nama Michelle pun dipanggil. Michelle terlihat berusaha menyembunyikan kegugupannya. Dia lalu masuk ke sebuah ruangan dan di sana sudah ada Ezekiel. Aslian di sini padahal Michelle yang mau ditanyain di interogasi, malah saya yang berdebar dan gugup, guys. Antes você tem alguma coisa para me dizer? Tá confortável? Ezekiel menanyainya beberapa pertanyaan yang terkesan seperti basa-basi. Dia juga mengatakan cukup terkejut dengan Michelle yang tiba-tiba mendekatinya waktu perjamuan tadi. Tapi Michelle beralasan peserta yang lain juga melakukannya. Ezekiel terus memperhatikan dan melihat noda darah di bajunya Michelle. Dia lalu menyingkap baju Michelle dan melihat bekas luka di pinggangnya. Michelle pun beralasan sebulan yang lalu seorang perampok menusuknya dan kadang-kadang lukanya masih mengeluarkan darah. Tak ingin mendengar penjelasan lebih lanjut, Ezekiel lalu mengajak Michelle untuk menunjukkan sesuatu. Sebuah layar cukup besar memperlihatkan tempat di mana mayat Caesar berada. Dan Luciana tampak histeris karena kematian suaminya itu. Michelle melihat itu dalam diam, tapi terlihat raut wajahnya yang merasa bersalah. Michelle tidak mengerti mengapa Ezekiel memperlihatkan itu padanya. Untuk terakhir kalinya Ezekiel kembali bertanya apakah Michelle menyembunyikan sesuatu darinya. Dan Michelle menjawab tidak. Lalu Ezekiel menyuruhnya keluar. Setelah keluar, Michelle tak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Dia kacau, dia merasa sangat bersalah karena tanpa sengaja ia sudah membunuh Caesar. Fernando menghampiri dan mencoba menenangkannya. Dia melarang Michelle saat Michelle berniat menyerahkan diri karena Fernando tidak mau kehilangan Michelle. Michelle pun berkata seharusnya Fernando menjauhinya, namun sepertinya cinta sudah membutakan Fernando. Beberapa saat kemudian, Ezekiel turun bersama beberapa orang penjaga. Cassia lalu datang dan memberikan sebuah kapsul kepada Ezekiel. Michelle melihat itu dan dia tentu saja mengenali kapsul itu adalah miliknya. Dia lalu melirik Raphael dan Raphael mencoba menenangkan Michelle. Singkat cerita, Ezekiel telah kembali ke ruangannya dan sedang menghubungi para dewan. Dia berkata penyelidikan sudah ditutup karena dia berhasil menemukan pelakunya. Pelakunya sedang ditangkap saat mereka tengah berbicara dan orang itu adalah Ellen. Loh kok Ellen? Sementara itu staf Bernardo memberitahu bahwa para peserta sudah diperbolehkan untuk kembali ke kamar karena mereka sudah menangkap pelakunya. Fernando sangat senang mendengar hal itu. Dia berkata pada Michelle semuanya sudah berakhir. Namun Michelle masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lalu Ezekiel menjelaskan pada anggota dewan bahwa hasil penyelidikannya mengarah pada Ellen. Matius tidak terima, dia membela Ellen dan meminta bukti. Ezekiel lalu memperlihatkan rekaman saat Ellen sedang menuangkan minuman padanya. Dia berkata Ellen bukan berusaha membunuh Caesar, melainkan berusaha membunuhnya. Dan gelas mereka tertukar begitu. Ezekiel juga mengatakan bahwa Ellen adalah anggota The Cause yang berhasil menyusup ke dalam offshore untuk mendapatkan kepercayaan sehingga The Cause mempunyai koneksi dari dalam. Ezekiel juga memberikan bukti kesaksian dari Georgie, anggota The Cause yang berhasil ditangkap waktu itu. Hal itu semakin memberatkan Ellen. Jadi Ellen juga adalah The Cause? Waduh. Ellen diizinkan berbicara untuk mengatakan pembelaannya. Ellen pun tanpa pikir panjang memberitahukan kelakuan ilegalnya Ezekiel, juga mengirim file bukti video Ezekiel yang menemui anak kecil di inland. Namun dengan bantuan Nair, file kiriman Ellen sudah disabotase diganti dengan file lain dan Ellen sudah tidak punya bukti. Ezekiel tak bisa menahan senyumannya saat mendengar keputusan para dewan bahwa Ellen akan segera diadili. Di tempat lain, terlihat Georgie ternyata tadi hanya memberikan kesaksian palsu mengenai Ellen. Oh, jadi Ellen bukanlah anggota The Cause, guys. Ia pun menagih janji pada Cassia. Dia sudah melakukan apa yang disuruh, namun Cassia malah pergi tanpa mengatakan apapun pada Georgie. Ingkar janji. Pria itu pun berteriak meminta Cassia untuk segera membunuhnya. Di sisi lain, para peserta terlihat akan kembali ke kamar. Michelle bisa kembali bernapas lega, namun hari ini tetap terasa sangat berat dan melelahkan. Dia menolak ajakan Fernando untuk berkencan dan Michelle memilih kembali ke kamarnya. Namun secara mengejutkan, Ezekiel ternyata sudah menunggunya di sana. Oi, Michelle. 3% bersambung. Michelle, kenapa kamu sangat gegabah, Michelle? Itu pasti Ezekiel sudah tahu kamu adalah The Cause, Michelle. Apakah Michelle akan tertangkap? Ayo kita saksikan saja episode berikutnya. Lanjutkan, Bang Sam.
Episode kali ini dimulai dengan pagi hari yang indah dengan ucapan selamat untuk setiap peserta yang lolos. Fernando terbangun dan merasa sangat senang. Dia ingin segera menemui Michelle, tapi Michelle tak kunjung membukakan pintu kamarnya. Ezekiel yang kebetulan lewat berkata Michelle baru saja dieliminasi beberapa menit yang lalu. Mendengar hal itu, Fernando langsung saja berkata ingin berhenti dari proses. Ezekiel merasa kesal, begitu mudahnya dia berhenti padahal sudah sampai sejauh ini. Tak ingin bicara banyak, Ezekiel lalu mendorong kursi rodanya Fernando dengan kasar. Dengan tergesa-gesa, Fernando mengayuh kursi rodanya menuju gerbang. Dia ingin segera menyusul Michelle, tapi sayang Michelle tidak ada di sana karena sebenarnya itu hanyalah tes untuk Fernando. Jadi sekarang Fernando tereliminasi. Michelle saat ini sedang di tempat lain dan sedang mendapat penyiksaan. Sesaat kemudian Ezekiel datang ke tempat Michelle dan menyuruh bawahannya untuk melepaskannya. Sejak awal Ezekiel sudah menduga bahwa Michelle adalah anggota The Chaos. Ezekiel pun menanyakan alasan Michelle ingin membunuhnya. Namun Michelle tetap bungkam dan membuatnya kesal. Ezekiel mulai mendesak Michelle. Michelle lalu berkata bahwa Ezekiel sudah membunuh kakaknya yang bernama Andre. Di tempat lain terlihat pergerakan dari kelompok The Chaos. Si wanita bernama Ivana membawa seorang pemuda masuk ke ruangan rahasia untuk memberikan beberapa informasi. Sepertinya pemuda itu salah satu peserta yang mengikuti proses tahun ini. Dan The Chaos menanyakan apakah di antara para agen yang dikirim ada yang berhasil melewati proses sampai akhir. Lalu pemuda itu mengangguk saat pria tua itu menunjukkan foto Michelle dan Raphael. Mendengarnya, pria tua itu langsung berbangga diri karena bagaimanapun dialah yang sudah merekrut Michelle. Sementara itu para peserta 3% diminta untuk berkumpul di kebun untuk menjalani pemurnian katanya. Joanna tampak sangat senang. Dia segera bersiap-siap menyusul peserta yang lain. Melihat kedatangan Joanna, Raphael menghampirinya dan langsung menanyakan keberadaan Michelle dan Fernando. Tapi Joanna menjawabnya dengan ketus. Tak lama, Cassia datang untuk menjemput Joanna. Dia berkata Ezekiel ingin berbicara dengannya. Sementara itu, Ezekiel merasa heran bagaimana mungkin Michelle bisa berpikir dia sudah membunuh kakaknya. Ezekiel kemudian menunjukkan sesuatu, yaitu beberapa foto Andre yang terlihat beberapa tahun lebih tua. Andre ternyata sebenarnya berhasil lulus dalam proses 5 tahun yang lalu. Andre tidak mati dan Ezekiel tidak membunuhnya. Itu berarti The Chaos sudah membohongi Michelle. Michelle tidak percaya. Dia masih teguh pada pemikirannya, meski kenyataan sudah terlihat di depan mata bahwa kakaknya masih hidup. Ezekiel bertanya siapa yang sudah merekrut Michelle, tapi Michelle enggan menjawab dan malah meludah. Sebenarnya Ezekiel sudah tahu siapa dan bagaimana cara seseorang yang merekrut Michelle itu. Pria tua yang mendoktrin dengan kebohongan sehingga Michelle percaya dan mudah untuk dimanipulasi. Ezekiel tahu karena sebelumnya dia juga pernah menjadi anggota The Chaos. Michelle terlihat sangat terkejut. Mengetahui kebenaran itu membuat psikologisnya cukup terguncang. Bagaimanapun Michelle masih belum bisa mempercayai kenyataan yang berlawanan dengan apa yang diyakininya selama beberapa tahun terakhir. Ezekiel mengatakan pria tua itu sudah menghancurkan hidupnya Michelle. Beralih berpihak pada Ezekiel adalah pilihan yang tepat, ucap Ezekiel. Lalu dia meninggalkan Michelle dan memberinya sementara waktu untuk berpikir. Sementara itu, Ellen yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan Caesar terlihat dikurung dalam sebuah ruangan. Dia berpura-pura menangis dan memohon dipertemukan dengan Luciana untuk meminta maaf. Namun sebenarnya bukan itu yang mau dilakukannya. Ellen lalu berlutut dan mencoba meyakinkan Luciana bahwa bukan dia pelakunya. Ezekiel sudah menjebaknya. Mungkin bagi Ezekiel dan para dewan kematian Caesar hanya seperti masalah politik, tapi berbeda untuknya dan Luciana. Sangat penting untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Setelah mendengar itu, Luciana luluh dan mau mendengarkan Ellen. Di tempat lain, Ezekiel terlihat tengah memberi sambutan untuk para peserta yang sudah berkumpul. Sebelum ke offshore, mereka ternyata harus lebih dulu menjalani pemurnian atau lebih tepatnya disteril sehingga mereka tidak akan bisa memiliki keturunan. Ezekiel tahu mereka pasti bertanya-tanya, begitu pula Raphael yang tampak terkejut, bahkan protes. Namun Ezekiel berkata bahwa pemurnian adalah keadilan yang sesungguhnya. Jika mereka memiliki anak di offshore, maka keseimbangan dan keadilan akan rusak karena hanya orang-orang terbaik dan berprestasi yang layak untuk tinggal di offshore. Intinya gini guys, setiap anak itu kan gak sama, ada yang pintar dan ada yang biasa saja.
Jadi tidak adil gitu kalau anak yang biasa saja bisa tinggal di offshore hanya karena orang tuanya tinggal di sana. Sedangkan anak-anak yang tinggal di inland harus berjuang keras lulus dalam proses biar bisa tinggal di offshore. Makanya mereka semua disteril agar terbentuk keadilan itu. De estar entre vocês. E aí não há espaço para dúvida. A única maneira de avaliar o mérito real. Ezekiel pun berkata bahwa The Founding Couple juga tidak memiliki anak, karena anak-anak offshore yang sebenarnya adalah mereka yang berhasil lulus dalam kontes 3%. Iya juga ya kawan-kawan. Ini cerdas banget The Founding Couple. Dengan konsep begitu, maka seluruh penduduknya semuanya berprestasi, jenius, dan produktif. Bakalan terus maju itu offshore. Gak bakalan ada satupun yang beban kayak saya. Karena semua yang tinggal di sana adalah 3% terbaik yang terpilih. Setelah mengakhiri pidatonya, Ezekiel pun pergi meninggalkan Rafael yang terombang-ambing dalam keraguan. Sementara para peserta lain terpaksa menerimanya karena tidak ada pilihan lain. Setelah memberi cukup waktu, Ezekiel kembali ke tempat Michelle. Michelle langsung menghampirinya dan berkata ingin menemui kakaknya. Ezekiel akan mengabulkannya asalkan Michelle memberitahu di mana pria tua itu berada. Si pemimpin The Chaos itu. Waktu terus berjalan, satu persatu peserta sudah melewati pemurnian hingga tinggal Rafael yang tersisa. Dia masih ragu karena alasan Rafael ingin ke offshore adalah agar anak-anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi malah gak bisa punya anak di sana. Namun Rafael juga memiliki tujuan lain sebagai anggota The Chaos. Dia teringat ucapan Ibana yang mengatakan untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan hal itu berhasil membuat Rafael bisa memantapkan hati untuk melewati pemurnian. Sementara itu Michelle pun memilih keputusan yang tepat dengan memberitahu Ezekiel sehingga pria tua itu berhasil ditangkap oleh para tentara Ezekiel. Setelah mendapatkan informasi dari Michelle, Ezekiel lalu melakukan pemurnian kepadanya. Ezekiel terus terang, kebanyakan orang mungkin akan memilih membunuh Michelle, namun Ezekiel memberinya kesempatan karena dulu Ezekiel juga pernah berada di posisi yang sama. Dia lalu menanyakan apakah ada anggota The Chaos lain selain Michelle yang mengikuti proses, dan Michelle menjawab tidak, padahal ada si Rafael. Setelah cukup lama menunggu, terlihat Cassia membawa Joanna untuk menemui Ezekiel. Di sana, Ezekiel berkata ingin memberikannya sebuah tes. Menurutnya, Joanna bisa lebih dari sekedar warga biasa di offshore. Setelah melihat potensi yang ada pada diri Joanna, dia jauh berbeda dari peserta lainnya. Ezekiel lalu menunjukkan salah satu preman yang pernah merampas tas Joanna. Pria itu tepat berada di balik cermin, namun pria itu tidak akan bisa melihat Joanna karena cermin itu hanya satu arah. Agar Joanna bisa bekerja di bawah kepemimpinannya, Joanna harus memutuskan semua masa lalu yang berhubungan dengan inland. Dia hanya perlu menekan sebuah tombol yang tersedia, maka pria itu akan mati tanpa rasa sakit. Cukup lama, Joanna hanya terdiam. Ezekiel kembali meyakinkannya bahwa sekarang saat yang tepat untuk pembalasan. Membalas orang-orang yang sudah membuat Joanna menderita. Tetapi Joanna masih merasakan keraguan di hatinya. Dia hampir saja menekan tombol, tapi Joanna menolak dan berkata dirinya bukan seorang pembunuh. Hal itu membuat Ezekiel kecewa. Padahal ia sudah menaruh harapan besar padanya, namun Joanna ternyata lemah. Tanpa sebab, Joanna tiba-tiba saja tertawa. Joanna lalu mengatakan Ezekiel mungkin berpikir bisa merubah pemikiran semua orang, namun nyatanya tidak. Ezekiel tak lebih dari seorang pria menyedihkan yang merasa lebih baik dari orang lain, ucapnya. Mendengarnya, Ezekiel sangat marah dan langsung mengusir Joanna pergi. Joanna pun pergi dengan penuh amarah dan bertemu Fernando di depan gerbang. Sepertinya Fernando masih berada di sana menunggu Michelle. Fernando melongo melihat Joanna yang keluar, tapi dia langsung tersadar lalu menanyakan Michelle. Dan Joanna menjawab sepertinya Michelle sudah lulus. Dengan penuh amarah Joanna berkata orang-orang offshore hanya menginginkan orang-orang terburuk. Lalu ia mengajak Fernando pergi. Awalnya Fernando menolak, tapi tidak ada gunanya juga tetap berada di sana. Padahal saya kira mereka berdua awalnya bisa lolos loh. Sementara itu, Michelle akan ikut ke offshore bersama dengan peserta lain. Namun Ezekiel mengirimnya ke pusat pemulihan untuk sementara waktu di bawah pengawasannya. Saat Michelle berpapasan dengan Rafael, dia memberi isyarat dengan menunjukkan tanda sudah melewati pemurnian juga. Tapi Michelle sadar Fernando tidak ada di sana. Lalu beberapa saat kemudian, Michelle dan peserta lainnya pun melakukan perjalanan menuju offshore. Tuh naik apa itu guys? Kapal selam mungkin ya?
Sedangkan nasib malang Fernando, dia tak berani kembali pada ayahnya dan memilih pergi. Sementara itu, Ezekiel terlihat sedang berkemas, namun ucapan Joanna kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Ucapannya sama persis dengan perkataan Julia dulu. Hal itu membuat Ezekiel frustasi. Dia lalu melempar sebuah botol anggur dan terduduk menyesali semua hal buruk yang terjadi. Padahal kalau dia mau, dia bisa saja menghentikannya. 3%, season 1 selesai. Langsung lanjutlah ya Bang Sam ke season 2. Karena Ragok cuma 2 episode ini. Gaslah. Season 2 diawali dengan flashback tentang awal mulanya Opsor didirikan yang terletak di sebuah pulau. Pada saat itu, para pendirinya berjumlah 3 orang, namun karena konflik yang terjadi, tidak ada yang tahu kebenarannya dan yang orang-orang yakini sampai sekarang, pendiri Opsor yaitu The Founding Couple dan flashback pun berakhir. Kembali ke masa sekarang, kurang lebih 1 tahun telah berlalu sejak Michelle dan kawan-kawan lulus dalam proses tahun ke-104 dan proses tahun ke-105 akan segera diadakan 7 hari lagi. Michelle kini tinggal di offshore dan masa penyembuhannya telah selesai. Sekarang dia bisa menikmati kehidupan yang layak penuh kemewahan di sana. Setelah mandi dan wangi, Michelle pergi keluar dan di sana sudah disuguhkan dengan berbagai kemudahan seperti makanan-makanan yang sudah disiapkan. Berbanding terbalik dengan kehidupan Joanna di inland, ia juga kemana-mana harus pakai masker biar wajahnya tidak kelihatan. Joanna kan buronan karena sudah membunuh anaknya Gerson. Untuk makan, Joanna bahkan harus mencuri atau berebut makanan dengan yang lain. Sesaat kemudian terdengar suara Ezekiel yang mengumumkan pada penduduk inland bahwa tinggal 7 hari lagi proses 3% tahun ke-105 akan segera diadakan. Setelah mendengar pengumuman itu, Joanna kemudian pergi menemui seorang dokter inland bernama Silas. Setelah menunggu Silas mengobati pasiennya, Joanna segera menghampiri dan memberikan secari kertas yang di dalamnya terdapat sesuatu yang diinginkan dokter itu. 6 bulan sebelumnya, saat itu Joanna pergi menemui Fernando yang kini menjadi seorang gelandangan. Joanna meminta bantuannya untuk menemukan The Cause. Setelah proses yang mereka jalani, Joanna berpikir mereka harus menghentikan kegiatan proses itu. Namun Fernando menolak untuk terlibat. Baginya The Cause sama saja mendoktrin mereka, tidak ada yang benar-benar peduli pada mereka. Tapi Joanna tidak menyerah. Dia sudah cukup lama mengamati dan tahu bagaimana caranya menemukan The Cause. Singkat cerita, Joanna pergi dan mengawasi salah satu anggota The Cause yang sedang menghancurkan beberapa kamera yang terpasang. By the way, kamera itu dipasang oleh orang-orang offshore dan keberadaan kamera itu tentu saja membatasi geraknya The Cause. Makanya The Cause menghancurkannya. Setelah menghancurkan kamera tersebut, orang itu segera berlari yang disusul oleh Joanna. Joanna terus mengikutinya sampai dia kehilangan jejak saat orang itu memasuki sebuah bangunan. Joanna pun mencoba menelusuri tempat itu. Tapi tiba-tiba saja orang tadi menyergap Joanna dengan memukulnya dari belakang hingga pingsan. Ketika tersadar, Joanna sudah terkurung dan diinterogasi oleh beberapa orang The Cause. Mereka menanyainya sembari menyemburkan sebuah gas yang membuat Joanna sulit bernapas dan matanya perih. Mereka tahu Joanna pembunuh anaknya Gerson dan mereka menanyakan apakah Joanna orang suruhannya Ezekiel. Joanna menyangkal hal tersebut dan berkata kedatangannya justru ingin bergabung dengan The Cause. Dia membenci proses. Proses sama sekali tidak peduli pada orang-orang seperti mereka. Joanna bahkan bersedia mati, asalkan bisa membuat banyak perubahan. Seseorang dari mereka membuka topeng wajahnya dan ternyata dia adalah Silas. Disitulah pertama kali Joanna bertemu dengan Silas. Silas mengatakan akan memberi Joanna kesempatan. Namun sebelum itu Silas memberikan sebuah tes untuk Joanna. Joanna melakukan tes tersebut bersama seorang gadis yang baru akan bergabung sama sepertinya. Di sebuah kolam terdapat banyak sekali katak beracun. Silas meminta mereka untuk membuat 6 kapsul racun dari lendir katak tersebut. Itu artinya masing-masing dari mereka harus membuat 3 kapsul dan Silas hanya memberikan mereka waktu selama 30 menit. Sebelum itu, Silas memperingati mereka untuk berhati-hati dan menunjukkan luka di tangannya akibat racun dari katak tersebut. Sesaat kemudian, tes pun dimulai. Seperti biasa, Joanna bisa melakukannya dengan baik dan cepat tanpa kendala yang berarti.
Sementara si gadis di sebelahnya tampak kesulitan dan hampir saja terjatuh ke kolam penuh katak beracun. Untungnya gadis itu berpegangan pada tali. Ia meminta tolong pada Joanna, tetapi Joanna mengabaikannya dan memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Cukup lama berjuang, gadis itu untungnya berhasil memanjat naik tanpa bantuan Joanna. Beberapa saat kemudian, Silas kembali dan menanyakan hasilnya. Joanna berhasil membuat 3 kapsul racun, sementara gadis tadi hanya mampu membuat 1 kapsul. Silas kecewa dan berkata mereka berdua gagal. Joanna tentu saja protes, namun Silas marah dan berkata bahwa The Chaos tidak bekerja sebagai individu, melainkan bekerja sama. Dia kecewa dengan sikap Joanna yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Joanna yang menerima penolakan tersebut bersikap tak acuh dan berkata tetap tak akan meminta bantuan dari orang lain ataupun menolong orang lain. Joanna lalu menunjuk sebuah kertas yang tertempel di dinding. Você não merece estar entre a gente. Então foda-se. Você e seus sapinhos. A gente sabe exatamente em quem a gente pode confiar. Ia yakin Silas tidak tahu tentang kertas itu, tapi Joanna mengaku ia tahu. Mendengar hal tersebut, Silas terkejut dan menahan Joanna. Singkat cerita, Silas meminta Joanna untuk mengantarnya. Joanna menanyakan apa yang tengah mereka cari, namun Silas tak ingin memberitahunya dan malah bertanya bagaimana Joanna tahu tempat itu. Joanna menjawab saat masih kecil dia sering bersembunyi di sana. Di perjalanan, mereka sedikit berbincang sebelum pada akhirnya mereka sampai di tempat tersebut yang merupakan sebuah bangunan terlantar. Di lantai bangunan tersebut terdapat logo yang sama pada kertas yang dipegang Silas. Dan yang Silas cari ternyata tersembunyi di sebuah hiasan gantung. Joanna kembali bertanya dan Silas menjawab yang tersembunyi di sana adalah sepucuk surat peninggalan dari Old Man, yaitu si pria tua pendiri The Chaos. Ketika si Old Man ditangkap, ia meninggalkan surat katanya, dan mereka harus membaca surat tersebut untuk menentukan bagaimana nasib The Chaos. Joanna bertanya apakah dia boleh ikut membacanya, namun Silas tidak mengizinkannya karena Joanna belum menjadi anggota. Hal itu membuat Joanna sedikit kesal dan mengumpat. Silas mengambil surat itu dengan menaiki sebuah tangga. Setelah membacanya, reaksi Silas membuat Joanna penasaran. Silas lalu mengatakan ia sudah tahu bagaimana caranya menghentikan proses tahun ini. Namun dia membutuhkan sesuatu yang ada di rumah Gerson agar rencananya bisa berjalan. Dia tahu Joanna pernah ke sana dan memintanya untuk menggambarkan sebuah peta. Setelah itu Joanna akan diterima sebagai anggota The Chaos. Di rumahnya, Joanna tampak berusaha keras untuk mengingat dan menggambarkan peta tersebut. Namun kenangan buruk serta rasa bersalahnya terus menghantui Joanna. Namun pada akhirnya Joanna berhasil menggambar petanya. Peta rumahnya Gerson. Kembali ke masa sekarang, Joanna memberikan kertas peta itu kepada Silas dan berkata akan ikut. Sementara itu di offshore, setelah mengambil cukup banyak makanan, Michelle berpapasan dengan Raphael. Raphael mengajaknya untuk makan bersama, namun Michelle menolak. Dia lalu pergi ke suatu tempat dan tempat itu ialah pusat pemulihan. Ternyata Michelle ke sana untuk makan bersama kakaknya, Andre. Andre terkurung dalam sebuah ruangan kaca, tapi Andre tidak bisa melihat atau mendengar apapun yang ada di luar. Itu artinya Andre tidak pernah tahu Michelle ada di sana. Sedikit informasi, Andre ditahan di sana karena Andre terdakwa kasus pembunuhan di offshore. Itu merupakan kasus pembunuhan pertama di offshore. Sesaat kemudian Ezekiel muncul. Michelle berkata dia sudah lulus tes dan juga sudah keluar dari RTC. Hal apa lagi yang harus dilakukannya agar kakaknya bisa keluar? Menurut Michelle, Andre tidak bersalah. Dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan tanpa adanya bukti yang jelas. Mereka berdua lalu pergi dan berpindah tempat. Ezekiel tak menjawab, namun dia meminta Michelle untuk merancang sebuah tes yang akan digunakan dalam proses tahun ini. Dia yakin Michelle memiliki potensi yang sama sepertinya. Setelah mengatakan itu, Ezekiel menghampiri Ellen yang juga berada di RTC. Michelle terkejut saat mengetahui Ellen yang ternyata hilang ingatan. Dia menanyakan apa yang terjadi dan Ezekiel menjawab mereka mencoba menghapus The Chaos dari otaknya Ellen. Dan rupanya The Chaos benar-benar ada dalam ingatan Ellen. Ezekiel bisa saja melakukan hal yang sama pada Michelle. Jadi Michelle jangan coba tipu-tipu. Setelah pergi dari sana, Michelle kembali lalu berpapasan dengan Marcella. Marcella adalah salah satu petinggi di offshore.
Marcella sudah cukup lama mengamati Michelle. Dia bahkan tahu betapa seringnya Michelle mengunjungi RTC. Marcella mengaku sebagai kepala penyelidik yang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan Andre. Namun Michelle berkata kakaknya tidak bersalah. Marcella juga sedikit mencurigai keterlibatan Ezekiel dengan Michelle. Ezekiel seakan melindungi Michelle, bahkan dia sendiri yang memindahkan Andre ke sana sehingga Michelle bisa melihatnya. Michelle enggan menjawab, dia tak ingin berdebat lebih jauh dan memutuskan pergi. Di scene berikutnya, kita akan melihat bagaimana Michelle merancang sebuah tes dengan menggunakan sebuah alat yang canggih. Dan singkatnya Michelle pun selesai merancang tes itu dan memberikannya pada Ezekiel. Sementara itu, Silas, Joanna, dan Ivana terlihat sedang mengawasi rumah Gerson. Mereka berniat mengambil sesuatu, atau lebih tepatnya unsur kimia yang akan digunakan untuk membuat sebuah bom. Mereka menunggu sampai Gerson dan kelompoknya keluar. Setelah itu Joanna pun mulai bergerak. Joanna pergi sendirian menyusup ke dalam rumah Gerson dan menelusuri setiap ruangan di sana. Nah, itu peta buat apa kalau si Joanna yang masuk? Ingatan buruk kembali muncul membuat Joanna kehilangan fokus dan tanpa sadar dirinya terdeteksi sensor sinar infrared. Dan hal itu membuat Gerson mengetahui adanya penyusup di rumahnya. Tak lama, Gerson dan anak buahnya kembali. Alfune, já vou descobrir já. Os dois aqui comigo, vamos. Bora, vamos. Hal itu membuat Silas dan Ivana merasa cemas padahal mereka sudah memperkirakan Gerson akan pergi cukup lama. Ini di luar perkiraan mereka. Menyadari mereka sudah kembali, Joanna mengendap-endap dan berniat bersembunyi, tapi Gerson memergokinya. Joanna segera kabur. Sementara itu, rancangan tes buatan Michelle sudah selesai dibuat dan sekarang Ezekiel mau mengevaluasi tes tersebut bersama Michelle. Tes itu berupa sebuah labirin dari cermin. Ezekiel dengan percaya diri masuk ke labirin dan mencari jalan keluarnya dengan diikuti Michelle yang membuntutinya dari belakang. Ketika berjalan, Ezekiel menyadari labirin itu bukan sekedar labirin. Jalan keluarnya akan selalu berubah-ubah. Maka dari itu mereka harus menggunakan strategi dan algoritma yang berbeda-beda agar bisa keluar. Jadi Ezekiel salut lagi tuh sama Michelle. Di saat yang sama, Joanna masih berlari menghindari kelompok Gerson. Saat tengah bersembunyi, Silas datang menyusulnya. Sesuatu yang mereka cari ternyata berada tak jauh dari sana. Joanna melemparkan sesuatu untuk mengecoh geng Gerson sementara dia dan Silas bergerak untuk mengambilnya. Namun salah satu geng Gerson menyadari hal itu dan melepaskan tembakan. Di offshore, Michelle masih terus membuntuti Ezekiel dari belakang dan mendengarkan pendapat pria itu mengenai tes buatannya. Sampai tiba-tiba dinding cermin tertutup dan mengurung Michelle. Ezekiel berkata sudah sedikit memodifikasinya dan dia lalu bertanya Michelle sekarang berada di pihak mana. Michelle kemudian menjawab dirinya tidak berada di pihak manapun karena ia membenci keduanya, the coast maupun offshore. Setelah mendengar jawaban tersebut, Ezekiel mengeluarkan Michelle dan meminta Michelle ikut ke inland untuk menerapkan tes tersebut di sana. Sementara itu, Joanna dan Silas berhasil mencuri unsur kimia itu, namun wajahnya terekam kamera CCTV offshore saat berusaha kabur keluar. Keesokan harinya hal itu langsung diketahui Marcella dan memberitahukannya pada para dewan di tengah rapat. Hal itu tentu saja mengancam keamanan proses. Marcella ingin menguatkan pertahanan dengan menempatkan beberapa tentara di sudut-sudut jalan inland. Ezekiel tidak setuju. Menurutnya hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketakutan penduduk. Namun sayangnya anggota dewan menerima usulan dari Marcella. Di sisi lain, Joanna dan Silas berhasil lolos. Silas langsung mengobati luka di bahu Joanna yang terkena tembakan. Saat sedang diobati, Joanna menanyakan apa misi selanjutnya. Silas menjelaskan dia akan mengirimkan salah satu anggota mereka yang ikut proses untuk meledakkan bom di tengah-tengah Ezekiel sedang berpidato. Joanna tentu saja tidak setuju karena hal itu akan menimbulkan banyak korban. Tetapi Silas mengatakan jika mereka membom bangunannya, offshore pasti akan membangun kembali. Namun jika mereka membom para peserta, maka itu bisa menghentikan proses untuk selamanya. Ya biar penduduk inland nanti takut buat ikut proses gitu guys. Tapi kejam juga nih si Dr. Silas nih. Kembali pada Michelle yang saat ini berada di kapal selam dalam perjalanannya menuju inland. Ezekiel memanggil Michelle dan menunjukkan rekaman CCTV saat Joanna mencuri bubuk kimia di rumahnya Gerson.
Ezekiel sekarang tahu Joanna telah masuk dalam kelompok The Chaos dan memberikan misi pada Michelle untuk mengontak Joanna dan menemukan bomnya. Itu akan cukup mudah karena Michelle adalah salah satu anggota The Chaos. Tetapi Michelle menolak karena jika The Chaos tahu dia sudah berkhianat, mereka akan membunuhnya. Namun Ezekiel memberikan iming-iming dengan berkata akan membebaskan Andre. Lalu 3% bersambung.